teman-teman. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tadi semoga teman-teman dalam keadaan sehat, serta semoga apa yang kita akan pelajari hari ini bisa bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Kemarin kita sudah belajar tentang beberapa hal tentang PR ya. Mungkin teman-teman masih ingat salah satu fungsi PR itu adalah bagaimana ketika dia menjalin komunikasi yang baik dengan para stakeholdernya, membangun reputasi yang baik tentang perusahaan tersebut. Dan kemarin yang menjadi titik poin adalah ketika nanti teman-teman menjadi PR, haram hukumnya untuk berbicara jelek tentang perusahaan itu. Mungkin kita langsung lanjut ya tentang bagaimana fungsi PR di manajemen dan lain sebagainya. Oke, kemudian kita akan membahas tentang apa sih itu PR. Kita akan mengupas terlebih dahulu salah satu kegiatan PR itu adalah manajemen krisis ya. Mungkin teman-teman masih ingat di tahun 2018 pernah ada kejadian kasus tentang ditemukannya cacing dalam produk sarden makarel kayak gitu. Tetapi kenyataannya tidak semua perusahaan itu, tidak semua brand itu peduli dengan atau tidak semua menyelesaikan masalah tersebut. Akibatnya apa? Ketika ada rumor atau ada isu terkait dengan hal tersebut dan itu dibiarkan, maka reputasi perusahaan akan buruk. Nah, salah satu yang menarik adalah yang dilakukan oleh PT Hans ABC. Waktu itu mereka untuk menyelesaikan kasus tersebut dengan membuat salah satu TVC nanti teman-teman boleh lihat ya di YouTube-nya, ada TVC yang dikeluarkan oleh ABC, Sarden ABC, yang dimana waktu itu menggunakan endorser itu yang dipilih adalah Titi Kamal, yang kemudian menceritakan bagaimana proses pembuatan Sarden ABC yang higienis dan lain sebagainya. Jadi itu adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh Sarden ABC untuk menghentikan rumor tadi adanya cacing dalam kaleng tersebut. Oke, lanjut. Kemudian kita akan berbicara tentang PR ya. Fungsi PR itu adalah fungsi manajemen yang khas dan mendukung pembinaan, memelihara jalur bersama antara organisasi dengan publiknya, dan menyangkut aktivitas komunikasi, pengertian, penerimaan, dan kerjasama, serta melibatkan manajemen dalam menghadapi persoalan atau permasalahan. Kemudian PR itu juga membantu manajemen dalam mengikuti dan memanfaatkan perubahan secara efektif, bertindak sebagai sistem peringatan dini dalam mengantisipasi kecenderungan penggunaan penelitian serta teknik komunikasi yang sehat. Mungkin masih ingat kemarin yang sudah saya sampaikan bagaimana peran PR ketika dia menjadi fungsi peringatan dini ya. Ketika dia bisa berkomunikasi dengan para karyawannya, dia bisa melihat kira-kira rumor apa sih yang ada dalam karyawannya tersebut, apa yang menjadi hal yang sedang dibicarakan oleh mereka, atau mungkin adanya ketidaksetujuan tentang kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh atasan dan lain sebagainya. Nah, PR ini adalah sebagai sistem peringatan dini yang nantinya dia bisa menerima informasi dari karyawan itu, nanti bisa disampaikan ke pimpinan untuk menekan agar itu tidak menjadi sebuah krisis atau sebagai sebuah permasalahan. Itu dari sisi internal. Tetapi bagaimana ketika PR ini menjadi sistem peringatan dini di stakeholder eksternal? Salah satunya adalah tadi ada salah satu tugas PR ya teman-teman. Jadi saya ingat ketika saya pertama kali magang di Pertamina itu, saya diberi pekerjaan hanya untuk mapping pemberitaan. Untuk mapping pemberitaan, mana pemberitaan yang positif dan pemberitaan yang negatif. Nah, dari hasil mapping itu kita akan melihat nih kira-kira apa sih yang sedang dibicarakan oleh media, pemberitaan apa yang ada terkait dengan perusahaan kita. Itu adalah salah satu kegiatan yang tadi bagaimana PR menjadi sistem peringatan dini terkait dengan eksternal stakeholdernya. Kemudian menurut World Assembly of Public Association, public relation ini adalah seni atau ilmu sosial yang menganalisis tren, kemudian memprediksi konsekuensinya, konseling, kemudian mengimplementasikan perencanaan program-program di mana
untuk mendapatkan public interest kayak gitu. Jadi penting juga ketika seorang PR itu dia mampu melihat kira-kira apa sih yang sekarang menjadi tren di masyarakat. Misalnya teman-teman mungkin masih ada yang nonton TV atau enggak ya, tapi kalau nonton YouTube biasanya pun juga masih ada iklannya ya. Mungkin kita bisa lihat apa sih yang lagi tren. Oh, kemarin itu lagi rame tentang Olimpiade kayak gitu ya. Kemudian salah satu atlet pebulu tangkis kita ya yang ganda itu bisa mendapatkan emas. Akhirnya apa? Untuk mengangkat di isu-isu nasionalisme, mereka banyak digunakan untuk iklan-iklan tersebut. Contohnya kemarin saya waktu nonton TV lihat tuh ada yang Disney Hotstar, dia menggunakan kedua atlet tersebut. Kemudian kemarin di UIN juga menggunakan mereka untuk melihat tadi membangun nasionalisme dan lain sebagainya. Itu lebih ke iklan korporat ya teman-teman. Kemudian menurut Institute of Public Relations, PR itu adalah keseluruhan upaya yang dilakukan secara terencana dan berkesinambungan dalam rangka menciptakan dan memelihara niat baik atau goodwill yang saling pengertian antara satu organisasi dengan segenap khalayak. Tadi selain membangun reputasi yang baik itu dibangun dari apa? Ketika goodwill perusahaan itu bisa tersampaikan ke masyarakat atau ke berbagai stakeholdernya kayak gitu. Oke, mungkin bisa lanjut ke sini. Ini kita coba analisis ya dari pamflet ini. Kira-kira apa sih goodwill, apa sih yang ingin disampaikan oleh perusahaan? Nah, ini ada program Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia. Kemudian Lifebuoy membuat salah satu gerakan misalnya dengan 1 plit 1.000, yang dimana dalam gerakan ini dia akan menyumbangkan dana yang terkumpul ini akan didonasikan untuk perbaikan fasilitas cuci tangan di sekolahan yang kurang mampu. Goodwill-nya tadi, oh ternyata goodwill yang diharapkan oleh Lifebuoy ini, oh ternyata Lifebuoy ini peduli ya tentang kebersihan, kemudian pentingnya cuci tangan dan lain sebagainya. Tapi ini adalah salah satu contoh dari kegiatan marketing PR teman-teman. Jadi ini tidak hanya pure tentang bagaimana goodwill itu bisa tersampaikan ke stakeholdernya, tetapi ada kegiatan marketingnya juga. Kegiatan marketingnya itu apa? Dari ini 1 plit 1.000 rupiah. Jadi ketika perusahaan ini Lifebuoy ini ingin membangun engagement dengan para konsumennya untuk mereka bisa turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Oke, kita mungkin langsung akan berbicara ke bagaimana peran PR dalam pemasaran. Mungkin teman-teman ada yang pernah lihat ini atau belum ya. Ada yang namanya marketing mix, ada yang namanya promotion mix. Kira-kira PR itu masuk dalam mana sih kayak gitu. Mungkin kalau yang teman-teman dari SMK yang sudah belajar tentang marketing dan lain sebagainya ya, atau teman-teman yang udah ambil mata kuliah terkait tentang marketing atau pemasaran, mungkin udah nggak asing ya dengan istilah ini. Tentang ada yang namanya marketing mix. Awalnya marketing mix ini hanya ada di 4P ini tadi, ada produk, price, place, dan promotion. Nah, PR itu ada dalam kegiatan promotion mix. Mereka ada dalam kegiatan promotion mix. Kemudian di promotion mix itu ada apa saja? Ada personal selling, ada direct selling, ada advertising, ada public relations, sales promotion, dan internet presence. Tetapi yang menjadi titik poin di sini adalah apa yang membedakan antara PR dengan kegiatan-kegiatan yang lain tadi ya. Kalau kegiatan yang lain itu goalnya adalah bagaimana caranya orang-orang itu bagaimana caranya agar penjualan itu bisa meningkat dengan strategi produk, strategi place, strategi price, dan lain sebagainya. Tetapi PR di sini dia tidak bertanggung jawab untuk untuk naiknya penjualan, tetapi dia lebih bertanggung jawab bagaimana caranya reputasi perusahaan itu baik, goodwill perusahaan itu bisa tersampaikan ke masyarakat. Kayak tadi balik ke kegiatan ini ya. Walaupun ada penjualan yang diharapkan di sana ya, diharapkan ada kenaikannya penjualan, tetapi di sini yang menjadi tugas utama PR adalah lebih ke bagaimana orang-orang itu bisa memberikan persepsi yang baik tentang perusahaan Lifebuoy ini. Oke, lanjut. Mungkin
di pertemuan ini kita banyak membahas tentang marketing ya. Contoh, apa sih strategi produk, apa sih strategi place, apa sih strategi price dan promotion dan lain sebagainya. Oke, tadi awalnya ada 4P, sekarang dia berkembang itu menjadi 7P. Ternyata untuk menyasar target market kita itu tidak cukup hanya menggunakan 4P, tetapi sekarang ada 7P. Selain produk, price, place, dan promotion, ternyata ada people, ada proses, dan ada physical evidence. Nah, produk misalnya kita berbicara tentang strategi produk ya. Apa ya teman-teman? Misalnya kita berbicara tentang packaging. Bagaimana strategi packaging yang dilakukan oleh suatu brand misalnya. Kemarin sudah diskusi dengan kelas-kelas sebelumnya, menarik ternyata ketika tanya apa ya strategi packaging yang menarik. Ini Bu, kenapa kalau teman-teman masih ada yang minum susu kental manis ya, kalau dulu ketika kita mau minum susu kental manis itu dengan packagingnya itu yang masih di kaleng, yang ketika kita harus membuka itu dengan kesusahan dan lain sebagainya. Mereka melihat ternyata masyarakat itu agak susah ya ketika mau mengkonsumsi produk tersebut. Akhirnya sekarang lahirlah susu kental manis ini dalam kemasan-kemasan yang berbeda, misalnya dengan pouch dan lain sebagainya. Itu adalah contoh dari strategi di packaging. Contoh yang lain adalah plosa ya. Itu yang awalnya mungkin kalau kita ingat minyak gosok itu adalah di fresh care. Orang biasanya kalau di zaman dulu pun kalau orang pakai yang minyak gosok itu biasanya orang-orang tua, tetapi sekarang kayak anak muda pun pakai fresh care itu udah hal yang biasa. Gimana caranya agar anak muda ini mereka lebih familiar dengan minyak gosok itu dengan misalnya menggunakan waktu itu yang dipilih menjadi brand ambassador-nya itu adalah Agnes Monica. Nah, kita berbicara balik lagi ke bagaimana strategi packagingnya, itu adalah yang dilakukan oleh Plosa. Menariknya Plosa ini melihat nih pentingnya riset juga teman-teman. Jadi ketika mereka mau mengeluarkan produk baru atau packaging yang baru, dia harus riset terlebih dahulu. Ternyata riset yang didapatkan mungkin kayak gini, orang-orang Indonesia itu masih suka kerokan, bahkan mungkin teman-teman yang udah anak-anak milenial pun kalau masuk angin masih kerokan kayak gitu ya. Nah, Plosa ini menarik bagaimana caranya dia mendapatkan hati di konsumennya, karena namanya produk itu dia harus bersaing dengan banyak brand-brand yang lain ya teman-teman. Nah, dia lahirkan dengan karena orang Indonesia sukanya kerokan, ya udah dia bikin packaging yang menarik, yaitu dengan tidak hanya sekedar minyak gosok tetapi ada untuk alat keroknya. Nah, itu adalah contoh di strategi packaging. Kemudian kalau di strategi place teman-teman mungkin pernah nggak berpikir kenapa ya kalau kita main ke Indomaret yang ada di depan kasir itu adalah produk-produk untuk anak-anak, kebanyakan buat anak-anak ya, ada coklat, permen dan lain sebagainya. Kenapa kira-kira? Tadi dia melihat bahwa si konsumen ini si pemilik produk kayak Alfamart itu mungkin dia udah melihat nih, orang-orang kalau misalnya terutama ibu-ibu ya, ketika dia nunggu belanjaannya pasti akan dilihat yang pertama produk-produk diskon pasti akan ditaruh di sana. Kenapa? Ketika sambil nunggu biasanya mereka akan sambil lihat kira-kira apa ya yang lagi diskon kayak gitu. Itu termasuk di strategi price juga ya teman-teman. Kembali lagi kalau yang strategi price, ketika dia lagi antri di kasir bawa anaknya, pasti dia akan melihat kayak gini, nanti anaknya pasti pengen jajan dan lain sebagainya. Makanya yang ditaruh di depan itu adalah produk yang rata-rata produk untuk anak-anak, biar terjadi impulse buying tadi, pembelian yang tidak direncanakan. Itu contoh di strategi place dan price ya teman-teman. Oke, kita akan berbicara banyak di tentang ini perilaku konsumen teman-teman. Ini juga bermanfaat ketika nanti teman-teman mau melakukan kegiatan kampanye PR. Kalian juga lihat terlebih dahulu nih, harus bisa menganalisis, riset terlebih dahulu kira-kira bagaimana perilaku konsumen dari target audiens kalian. Kalau yang zaman dahulu orang-orang itu ada yang pernah lihat teori ini nggak? Ada yang namanya AIDA, sekarang yang digunakan adalah AISAS. Misalnya di AIDA ya, di AIDA, AIDMA.
Itu perilaku konsumen orang zaman dahulu itu mungkin dari attention atau bagaimana caranya mereka mendapatkan awareness, mereka sadar bahwa produk itu ada dan lain sebagainya. Nah, nanti strategi yang digunakan itu biasanya yang paling tepat adalah dengan iklan. Kemudian ada interest, ada desire, ada motif, dan action. Nah, goalnya adalah perilaku konsumen yang dulu itu hanya membeli dan tidak membeli. Tetapi di consumer behavior yang baru, orang-orang sekarang itu mereka menemukan bahwa ternyata tidak hanya sekadar di action, sebelum mereka melakukan action atau pembelian, mereka akan set terlebih dahulu, mereka akan cari tahu terlebih dahulu produk yang akan dia beli. Misalnya nanti teman-teman boleh sharing ya di diskusinya di Google Classroom, nanti mungkin teman-teman bisa melihat kira-kira apa ya proses search yang kalian lakukan. Mungkin kalau yang cewek biasanya sukanya skincare ya, sebelum memutuskan menggunakan skincare apa pasti akan mencari tahu terlebih dahulu entah reviewnya bagaimana, kandungannya bagaimana, dan lain sebagainya. Kemudian ini juga diterapkan untuk produk-produk yang dengan pertimbangan tinggi, misalnya dengan harganya yang tinggi ya. Saya nggak yakin teman-teman misalnya mau beli HP langsung ke counter beli HP yang diinginkan, pasti sebelumnya akan melihat terlebih dahulu nih kira-kira bagaimana review produk tersebut, banyak video-video unboxingnya dan lain sebagainya ya, untuk melihat mana HP yang paling tepat, yang paling dibutuhkan oleh teman-teman. Begitupun untuk misalnya motor, laptop, dan lain sebagainya. Kemudian setelah search, orang-orang sekarang setelah membeli mereka cenderungnya, karena tadi dia melihat bahwa orang itu akan sebelum membeli itu ada proses terlebih dahulu, maka dia akan share. Ketika dia puas dengan produk tersebut, maka dia akan share bagaimana review produk tersebut dan lain sebagainya, apa produk itu baik dan jelek dan lain sebagainya ya. Itu nanti dalam penilaian dia pasti dia akan share terlebih dahulu. Nah, itu juga dimanfaatkan oleh para pemilik brand. Mereka akan lihat nih, oh orang-orang sekarang itu perilaku konsumennya mereka nggak hanya sekadar membeli udah, tapi dia akan share terlebih dahulu nih, entah tujuannya untuk pamer atau untuk membantu orang-orang yang mau melihat dan lain sebagainya. Itu dimanfaatkan oleh mereka dengan apa? Ayo biar mereka konsumen kita pada share tentang produk kita, ayo kita adakan giveaway dan lain sebagainya. Itu untuk lebih meningkatkan lagi agar orang-orang, oh ternyata yang menggunakan produk saya banyak sekali dan lain sebagainya. Ini yang tentang perilaku konsumen. Oke, ini tentang public relation mix ya. Jadi kalau tadi kita sudah belajar tentang 4P atau marketing mix, kita sudah belajar tentang promotion mix, sekarang kita belajar tentang PR mix. Yang namanya mix atau bauran, kita tidak bisa hanya mengandalkan salah satu aja nih teman-teman. Untuk kegiatan PR saya hanya mau mengandalkan publisitas saja Bu, saya nggak mau ngadain event, saya nggak mau ngadain CSR dan lain sebagainya, nggak bisa teman-teman. Jadi kalau yang namanya PR mix, kalian harus mengkolaborasikan berbagai kegiatan tersebut kayak gitu. Nah nanti teman-teman tugasnya yang untuk pertemuan ini adalah carilah contoh dari pengaplikasian PR mix yang dilakukan oleh beberapa brand yang sudah ada ya. Contohnya nanti misalnya Bangau gitu ya, di kecap Bangau, di publisitas apa saja sih, kemudian di event yang dia lakukan apa aja sih. Nggak harus yang besar ya teman-teman, mungkin ada perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar kalian, kemudian kalian bisa menganalisis dengan PR mix yang digunakan oleh mereka, itu justru lebih bagus. Oke, sebelum berbicara banyak tentang PR mix, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih PR mix itu ya. Nah, menurut Thomas L. Harris dalam bukunya Marketer Guide to PR, dia melahirkan yang namanya konsep MPR atau marketing PR, yang kemudian itu dikembangkan lagi menjadi formula yang namanya PASP atau Publication, Advertising, Sales Promotion, dan Personal Selling. Ini adalah awal mula dari yang namanya PR mix tadi. Kegiatan PR sama marketing memang nggak bisa dipisahkan ya, nggak bisa dipisahkan. Oke, kita akan berbicara lagi tentang bauran PR. Apa aja sih bauran PR Bu? Gitu. Bauran PR itu yang pertama adalah publication. Yang membedakan antara publication atau publisitas dengan news adalah publisitas ini adalah pemberitaan yang dilakukan oleh media. Jadi yang menulis itu adalah media.
Beritanya bisa positif, bisa negatif, teman-teman. Bisa positif, bisa negatif. Kemudian bagaimana tugasnya untuk menyebarluaskan informasi melalui berbagai media tentang kegiatan perusahaan yang pantas diketahui oleh publik, yaitu bisa salah satunya dengan media relation. Dengan media relation yang baik, maka nanti mungkin ketika kita launching tentang sebuah produk, kemudian ada ulasan yang disampaikan oleh teman-teman kita dari media, itu adalah bentuk dari publisitas. Kemudian kalau event itu, PR itu merancang acara tertentu untuk mempengaruhi opini publik. Semua kegiatan promosi dan publikasi ini dikaitkan dengan acara tersebut. Ada beberapa jenis kegiatan, misalnya di kalender event, misalnya di kemerdekaan atau di Idul Fitri. Biasanya mereka membuat beberapa iklan korporat ya, kayak misalnya karena ini masih di bulan-bulan kemerdekaan ya. Kemarin saya lihat ada gudang garam yang dia membuat iklan korporat terkait dengan kemerdekaan. Kemudian ada Telkomsel dengan Disney Hotstar-nya yang dengan potongan-potongan film yang tayang di Disney Hotstar-nya itu dan lain sebagainya. Kemudian ada special event, misalnya ketika launching produk. Kemudian ada juga yang momen event ketika ulang tahun perusahaan. Bauran PR yang ketiga itu adalah news. Bagaimana caranya menciptakan berita melalui press release, newsletter, buletin, dan lain sebagainya. Maka dari itu seorang PR perlu memiliki kemampuan menulis atau PR writing. Dulu kita menitik beratkan bagaimana caranya mendapatkan publisitas yang baik, publisitas yang banyak di media. Tetapi sekarang, PR yang sekarang, mereka harus bisa adaptif. Ada yang nanti kapan-kapan saya akan terangkan lagi ya, ada yang namanya strategi peso. Kita tidak hanya mengandalkan media konvensional tersebut, tetapi bagaimana caranya kita menggunakan media-media yang kita miliki untuk menjalin komunikasi yang baik dengan stakeholder kita. Itu baik itu di internal maupun di eksternal. Nanti kalau yang di internal biasanya bisa dengan buletin atau dengan website perusahaan yang biasanya kalau perusahaan-perusahaan besar pun mereka punya majalah internal dan lain sebagainya yang mungkin untuk visi misi, kemudian pencapaian-pencapaian perusahaan yang dimana informasinya itu ya memang ditujukan untuk karyawan dan orang-orang yang ada dalam perusahaan tersebut itu saja, tidak dipublikasikan secara luas. Kemudian kita juga bisa memanfaatkan media sosial, bisa memanfaatkan website dan lain sebagainya yang dimiliki oleh perusahaan untuk mengkomunikasikan nih kira-kira apa saja yang sudah dilakukan oleh perusahaan kita. Kemudian ada yang namanya community involvement atau biasanya juga dalam bentuk comdev atau community development. Bagaimana ketika perusahaan ini dia dengan para komunitas-komunitas yang ada di sekitar perusahaannya, bagaimana kontribusinya dan lain sebagainya. Yang kelima adalah inform or image, yaitu fungsi PR untuk memberitahukan kepada publik atau menarik perhatian sehingga diharapkan mendapatkan citra yang positif. Kemudian yang keenam, lobbying dan negosiasi, yaitu melobi secara personal agar ide atau gagasan lembaga memperoleh dukungan dari individu atau lembaga yang berpengaruh. Dan yang terakhir adalah CSR atau kepedulian terhadap masyarakat supaya memperoleh simpati dan empati dari khalayak. Dalam teori PR disebut dengan social marketing. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Nanti kita bisa lanjutkan diskusinya itu di Google Classroom. Nanti teman-teman bisa mencari tahu bagaimana pengaplikasian PR MIC yang dilakukan oleh beberapa perusahaan. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.